Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari yang begitu indah, sore ini kita mau siapkan hati kita mau bersiap diri untuk menghampiri tahta Tuhan yang termulia. Kita mau rasakan hadirat Tuhan yang akan dinyatakan pada sore hari ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya menyertai kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kau adalah Allah kami Tuhan, Tuhan kami yang bertahta atas kehidupan kami, yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya
kasih setiamu, kasih karuniamu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar Tuhan, hidup kami akan diubahkan di dalam Tuhan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan, sebentar Tuhan, kami memuji memuliakan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kami mau buka ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai karena Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk menang melawan setiap ujian yang ada. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan.
musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita mau bersorak-sorai yang buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Jika pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara melihat formasi yang berbeda, biarlah itu tetap bisa menjadi iya gitu aja, daripada nanti grogi ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan karena Dia Tuhan yang kuat dan penuh dengan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar satu pujian baru. Di mana kasih Tuhan sudah melayakan kehidupan setiap kita dan bahkan kehidupan kita selalu melekat kepada Tuhan. Hidup kita diubahkan menjadi hidup yang lebih baru, yang terus dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kasih Tuhan yang memampukan setiap kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Waktu dan tempat lagi silakan dengan Bapak Gembala. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, Yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, Yang
Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, kami bersyukur untuk kesempatan sore malam hari ini. Tuhan kumpulkan kami di tempat ini, kami percaya karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan menyayangi kami. Dan biarlah pujian yang kami naikkan ini tidak sekedar menjadi nyanyian yang merdu dan indah, tetapi sungguhlah bahwa hidup kami boleh senantiasa melekat dengan Tuhan. Kami mencintai Tuhan, kami mengasihi Tuhan sedalam-dalamnya. Sehingga rindu untuk membawa hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan disenangkan, disukakan dengan setiap nyanyian pujian penyembahan yang kami haturkan. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Urapi hamba dalam segala kekurangan, dalam segala keterbatasan hamba. Biarlah apapun yang hamba perkatakan, hamba persiapkan ini semua boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Dan biar di atas segalanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, bersabdalah, berfirmanlah kepada kami rindu dan siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk rekan-rekan pujian penyembahan. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih untuk persiapannya, latihannya. Di sini masih ada. Nah, silahkan menempatkan diri yang nyaman. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, sehat semua Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau tadi sepanjang pujian saya duduk nyimpen tenaga dulu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau nanti selama menyampaikan mungkin dirasa kurang optimal, kurang maksimal, mohon maaf karena tadi saya sudah sempat cerita sama Pak Ruli, 3-4 hari ini tensi saya turun Bapak Ibu, drop. Saya itu tensinya biasanya tinggi, makanya saya minum obat tensi. Tapi 3-4 hari ini itu tensi saya di bawah normal, atas cuma 100, bawah hanya 60. Jadi rasanya ngeleyang gitu, rasanya kok gitu ya. Hari Jumat kemarin sebenarnya saya udah pikir mau ke IGD saja gitu ya. Cuman saya pikir nanggung karena hari Minggu ada pelayanan. Makanya Jumat malam saya izin ke Mbak Dita, Sabtu saya izin ke Mas Nunus untuk tidak ikut menara doa dan tidak ikut youth mempersiapkan untuk ibadah perjamuan kudus ini. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau nanti mungkin rasanya kok koyo ngeleyang gitu ya. Karena memang sedang dalam masa pemulihan. Doanya Bapak Ibu Saudara, saya percaya doa Bapak Ibu Saudara menyertai saya. Amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini melanjutkan pembahasan daripada ciptaan baru atau manusia baru. Ya, ciptaan baru atau manusia baru dalam pembahasan kita bulan Juli sampai dengan Desember nanti. Bapak Ibu Saudara kalau menyimak baik-baik dari awal tahun, mungkin kalau ada yang kritis begitu ya. Mungkin tergoda berpikir bahwa MCC ini kok pembahasannya kok sempit ya. Kalau diingat-ingat ayat emas kita 1 tahun ini itu yang kira-kira menuliskan bahwa yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang, sehingga tema besar kita tahun 2024 adalah dimensi baru, ciptaan baru. Kita sudah belajar dimensi yang baru di 6 bulan pertama. Bagaimana kehidupan ciptaan baru itu dimungkinkan terjadi karena pengorbanan Kristus. Sehingga kita mendapati hidup kita itu betul-betul baru. Dimensinya baru, suasananya baru, tujuannya baru, semangatnya baru. Nah dari Juli sampai Desember nanti kita membahas ciptaan baru, karakter-karakter yang baru. Kalau saya boleh sederhanakan intinya begini, tahun 2024 MCC mengangkat satu tema yang mengajak jemaat untuk menyadari dirinya hidup dalam kehidupan yang baru. Yang kemudian kehidupan baru ini dibuktikan, diwujudkan lewat karakter-karakternya harus baru. Hidupnya baru, suasananya baru, semangatnya baru, tujuannya baru. Tapi tidak cukup sampai di situ, karakternya pun harus baru. Makanya pembahasan kita 6 bulan terakhir ini yang diublek-ublek adalah karakter, watak daripada manusia baru.
Kalau ingat Juli kita membahas manusia baru atau ciptaan baru yang kata-katanya jujur. Kita belajar. Kemudian Agustus kita belajar sabar, tidak cepat marah. Kemudian bulan lalu kita belajar tidak egois. Bulan ini kita belajar kata-katanya, kata-kata berkat. Nah ini wujud nyata, bukti bahwa seseorang itu hidupnya baru. Dia harus jujur, harus ramah, tidak cepat marah, tidak egois, dan bulan ini belajar kata-katanya, kata-kata yang memberkati. Sebenarnya sederhana. Yang menjadi sulit, yang menjadi tidak sederhana adalah karena ketika kita membahas karakter-karakter baru ini, kita menolak untuk diubahkan. Ketika ngomongin kejujuran, kita menolak untuk jujur. Ketika ngomongin kesabaran, gak cepat marah, kita nolak. Ketika kita ngomongin hidup yang tidak egois, kita menolak. Nah, sama halnya ketika bulan ini kita mau membahas orang yang kata-katanya tidak lagi kotor, sia-sia, sembrono, menjadi kata-kata yang memberkati, akan menjadi rumit karena kita menolak. Nah, oleh karena itu, pembahasan kita bulan ini, mari kita buka hati sungguh-sungguh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sebagian besar sudah mempraktekkan hal ini. Kok rasa-rasanya saya nggak pernah dengar misalnya Pak Ruli itu ngomong sembrono, kasar. Atau mungkin Mas Yohanes, pengantin baru kita ini, ngomong kasar, sembrono, rasanya saya nggak pernah dengar. Sepertinya kita sudah mempraktekkan hal ini. Nah, saya rindu kita makin dalam gitu loh. Mempraktekannya itu dengan tujuan yang lebih benar, dengan motivasi yang lebih benar, dorongan yang lebih benar. Bulan Juli kemarin kita belajar jadi pribadi yang jujur, Agustus pribadi yang lambat marah, September pribadi yang tidak egois, Oktober pribadi yang kata-katanya baik, kata-katanya kata-kata memberkati. Ayat emasnya ada di sini Bapak Ibu Saudara. Karena pendek yuk kita baca bersama-sama ya. Efesus 4 ayat yang ke-29 mari kita baca bersama 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita membahas bulan Juli sampai Desember apa? Ciptaan baru, manusia baru. Kita sudah baca ayatnya berkali-kali. Bahwa ciptaan baru, manusia baru itu ibarat apa ini? Pakaian. Yang dilepas, kemudian yang dilepas manusia yang lama, kemudian yang dipakai adalah manusia baru. Dalam hal ini, manusia lama itu yang dilepas apa? Perkataan kotornya. Manusia baru yang dipakai apa? Pakailah apa? Perkataan yang baik untuk membangun. Karena kita sudah menyadari kemarin bahwa Efesus punya kecenderungan perilaku demikian. Kita sudah sempat bahas berkali-kali ya tentang hal ini. Efesus itu kota perdagangan, kota besar. Kalau hari-hari ini mungkin kayak Jakarta Pak Ruli ya. Kalau di Jakarta kita dengar yang namanya kejahatan pasti tinggi. Moralitas menurun. Kalau amoralitas naik. Jadi kalau di Jakarta Bapak Ibu Saudara, kita di jalan dengar orang kata-kata kotor biasa. Sekarang jangankan di Jakarta, di Solo aja sekarang udah rame kayak gitu ya. Orang di jalan dipotong begitu, disalib, misuh-misuh gitu kan. Wah, menjadi naik pitam. Di Solo pun sudah mulai banyak. Tapi kalau kita mau tahu di kota besar makin seperti itu. Nah, Efesus seperti kota-kota besar hari-hari ini, karena ini kota yang besar dan majemuk penduduknya, berisi berbagai macam bentuk kejahatan dan kemerosotan moral di dalamnya. Kalau bulan lalu kita pelajari, nyolong aja itu lumrah di Efesus. Bahkan kemarin kita sudah dengar Pak Heri atau Mas Nunus membahas bahwa di sekitar kuil Artemis bahkan sampai ada zona di mana penjahat-penjahat termasuk pencuri-pencuri itu bisa dilindungi di situ. Kalau masuk ke zona area itu penjahat tidak bisa ditangkap.
saking ada kejahatan yang tinggi, mereka pun sampai punya kuasa sedemikian. Ada area di kuil Artemis di Efesus yang katanya penjahat tidak bisa ditangkap di sana. Nah kalau nyolong aja lumrah, kalau mencuri aja lumrah pada waktu itu, apalagi berkata-kata kotor. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kalau misalkan kita kasih bobot nih, walaupun di Kristen kita nggak mengenal bobot dosa besar, dosa kecil ya, kita nggak mengenal itu. Sekali dosa tetap dosa. Dosa itu hamartia, meleset dari sasaran. Yang namanya meleset, mau meleset 1 senti, mau meleset 1 meter, namanya meleset tetap meleset. Dosa kecil, dosa besar tidak ada di dalam kekristenan. Tapi andai kata kita kasih bobot, Pak Ruli, dosanya mencuri sama dosanya omong kotor, itu bobotnya berat mana, Pak? Kalau kita kasih bobot, andai kata, menurut Pak Ruli, mencuri. Kenapa? Mencuri ada aturan perundang-undangannya. Orang mencuri ketahuan, ketangkep, dihukum penjara. Betul? Tapi kalau ngomong kotor Pak di jalan. Ada orang ngomong kotor di jalan. Apa kalau ditangkap di penjara? Tidak. Sehingga kalau kita kasih bobot, rasa-rasanya mencuri lebih berat daripada beromong kotor atau sia-sia. Oleh karena itu kalau nyolong saja, mencuri saja di Efesus itu banyak. Nah apalagi ngomong kotor. Nah, saya khawatirnya itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mencuri tidak, tapi kalau berkata-kata yang sia-sia, mungkin misuh tidak Bapak Ibu. Tapi kalau kata-kata sia-sia mungkin iya loh Mbak, Mas, Pak, Bu. Kata-kata sia-sia, sembrono. Bercandaan yang berlebihan dan menyakitkan. Mungkin kita iya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ada kecenderungan yang seperti ini yang harus kita hindari. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, satu lagi Paulus menambahkan nasihatnya dalam Efesus 4 ini. Tidak hanya jujur, tidak hanya lambat marah, tidak hanya untuk tidak egois, tapi ditambahkan satu nasihat lagi bahwa ada satu pembeda yang jelas. Ada pembeda yang jelas antara manusia baru dengan manusia lama, yaitu manusia baru perkataannya baik dan membangun. Manusia lama tadi perkataannya kotor, manusia baru perkataannya baik dan membangun. Jelas perbedaannya. Makanya kalau ada orang yang kata-katanya halus, baik, memberkati, tidak jarang orang akan mulai curiga. Itu orang Kristen nih. Tapi kalau perkataannya mulai sembrono, uraan, yang keluar kata-kata pemakian, orang akan bertanya-tanya. Kayak bukan orang Kristen nih. Karena itu menjadi pembeda yang cukup jelas. Dan ditekankan oleh Rasul Paulus. Sebenarnya Rasul Paulus itu punya maksud bagaimana. Coba Bapak Ibu Saudara kita perhatikan. Saya nanti akan bacakan 2 ayat ini ya. Efesus 2 ayat 10 dan Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Ayat emas kita itu kan di antara tengah-tengah ini ya. Efesus 4 ayat 29. Tapi ada 2 ayat. Efesus 2 ayat 10 dan Efesus 5 ayat 8 sampai 10 ini yang saya rindu bacakan. Untuk membawa Bapak Ibu Saudara makin memahami nanti. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 10. Yang ini dulu saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, dan Ia rindu kita ada di dalamnya, kita hidup di dalamnya. Ini ayat yang ini. Kemudian ayat 5, Efesus 5 ayat 8 sampai 10 saya bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita ini anak-anak terang, dan terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 2 ayat ini kira-kira kalau saya simpulkan begini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu Saudara fokus di kalimat yang ini. Agak panjang memang, tapi saya akan terangkan nanti. Sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, manusia baru itu adalah anak-anak terang.
sebagai manusia baru, sebagai anak-anak terang, ada bentuk kehidupan yang dikehendaki Allah, yaitu hidup melakukan pekerjaan yang baik. Hal-hal yang baik ini hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hal-hal baik ini berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Nah, meliputi, kemarin kita sudah bahas, kejujuran, kesabaran, kemurahan hati, dan termasuk bulan ini kita belajar perkataan yang baik. Nah, saya mau jelaskan begini, praktisnya. Saya mulai melihat Bapak Ibu Saudara mulai berat kepalanya gini. Om Daniel ngomong ke apa gitu. Intinya begini, saya terangkan. Siapa percaya kita adalah manusia baru? Angkat tangan. Fandi yakin? Fandi apa dikasih panggilnya, Mas Gren? Mei. Ini Mei di sini. Oh, Juli ini berarti. Panggilannya apa? Enaknya Van. Fandi aja ya. Fandi, oke. Fandi percaya kau manusia baru? Oke. Pernah berkata-kata kotor? Sekarang masih berkata-kata kotor? Enggak. Kalau masih begitu, ragu, enggak apa-apa, ini bentuk kejujuran. Saya mau tunjukkan di mana posisinya Fandi. Gini Bapak Ibu Saudara, manusia lama itu mengatakan kata-kata kotor. Tadi kita udah belajar. Nah, di dalam Yesus kita bukan manusia lama. Amin. Kita apa? Manusia baru. Nah, manusia baru ini, Van, itu buatan Allah, tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dikatakan dalam ayat Efesus 2 ayat 10 tadi, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Manusia lama itu buatan Allah, Pak. Adam itu buatan Allah bukan? Tapi manusia buatan Allah yang di Taman Eden ini sudah rusak karena dosa. Betul? Karena dia ngambil buah terlarang, rusak karena dosa. Nah, ketika dia mulai berdosa, maka dosa itu menggerogoti dirinya, manusia lama jadi rusak. Nah, manusia yang lama ini sama Allah itu digantikan. Sekarang Fandi, saya, Bapak Ibu Saudara, itu manusia baru. Sama-sama buatan Allah, hanya bedanya yang di sana buatan Allah saja dan sudah dikuasai naluri dosa, tapi manusia baru, buatan Allah diciptakan dalam itu yang membedakan. Karena ada Kristus Yesus, maka manusia baru itu seharusnya berbeda dengan manusia lama. Nah, kalau manusia lama berkata-kata kotor. Kalau manusia baru, tadi harusnya apa? Perkataan baik dan membangun. Nah, kalau misalkan manusia lama berkata-kata kotor, dan tadi Fandi bilang saya manusia baru. Sudah berkata-kata yang baik atau masih berkata kotor? Ragu. Maka letaknya Fandi sebenarnya bukan manusia baru. Tapi manusia lama yang ditambal sulam. Terlihat seakan baru. Cukup menyakitkan sebenarnya. Saya percaya bukan hanya Fandi, mungkin setiap kita juga terwakili. Karena kalau manusia baru, itu betul-betul baru. Perkataannya tidak lagi kotor, tetapi perkataan yang baik dan membangun. Saya akan kasih contoh untuk memudahkan Bapak Ibu Saudara. Pak Yoto tahu Kijang Kotak ya Pak ya. Walaupun Pak Yoto mobilnya Panther kotak. Tapi kan Kijang tahu Pak ya Kijang Kotak. Kijang Kotak itu AC-nya cuma ada satu di depan. Yang lama. Betul ya Pak Yoto ya. Itu aja nyala belum tentu dingin sampai belakang. Kadang masih harus dibantu sama kipas kepet-kepet. Kalau lari di jalan tol, apalagi sekarang, Kijang Kotak yang sudah sekarang umurnya berarti sudah mungkin 30 tahunan bahkan lebih, ngebut di jalan tol masih bisa. Tapi ngoyo. Betul enggak Pak Yoto? Itu Kijang Kotak. Nah sekarang masih ada Kijang enggak Pak? Masih. Kijang paling baru apa Mas Gren namanya? Zenik. Hybrid punya. Pernah lihat di jalan? Kijang Zenik Hybrid. Namanya sama-sama Kijang Pak. AC-nya udah bukan cuma satu. Sampai belakang ada AC-nya. Kalau Kijang yang satu harus sambil kepet-kepet. Kalau Kijang yang Zenik kepet-kepet malah diguyu. Yang ada orang pakai jaket di situ. Sekarang sama-sama Kijang Kotak
dengan kijang Zenik ini melaju kenceng-kencengan di jalan tol. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah kijang Zenik harus ngoyo seperti kijang kotak harus ngoyo? Saya tanya. Untuk bisa ngebut, apakah kijang yang Zenik yang baru ini harus ngoyo sebagaimana kijang yang kotak tadi ngoyo? Kalau menurut Pak Yoto, apakah harus ngoyo Pak? Tidak. Kenapa? Karena kijang yang baru itu bukan kijang lama yang ditambal sulam jadi baru. Kijang yang baru itu real, benar-benar baru, fresh. Nah kalau manusia lamamu berkata-kata kotor dan untuk menjadi kata-kata yang baik membangun ini, kowe ngoyo Van. Berupaya. Kok angel ya Mas? Kok angel ya Pak Daniel, berkata-kata baik membangun. Ini bukan manusia baru, ini manusia lama yang sedang berusaha ditambal sulam. Jadi manusia baru. Kalau masih seperti itu, kita masuk jebakan Batman. Kita masuk jebakannya iblis. Kita berpikir kita sudah baru, padahal kita hanya kijang kotak yang ditambal sulam. Ben ketok anyar. Tapi kijang yang baru, dia gak perlu ngoyo di jalan tol. Lamsam gas, wush gitu. Enteng aja. Kenapa? The real one. Bener-bener baru, fresh. Van, kamu mungkin hanya salah satu perwakilan dari sekian banyak kami semua di sini. Yang mungkin merasa manusia baru. Tapi sebenarnya kita hanya manusia lama. Kalau kita ulang lagi, kalau kita sungguh-sungguh manusia baru anak-anak terang, maka bentuk kehidupan kita harusnya melakukan pekerjaan yang baik, yang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Artinya harusnya jujur itu bukan hal yang sulit. Sepakat? Harusnya sabar itu bukan hal yang sulit. Harusnya untuk murah hati bukan hal yang sulit. Dan berkata-kata yang baik itu juga bukan hal yang sulit. Ora perlu ngoyo. Itu keluar dengan natural sebagai manusia baru. Karena manusia baru bukan bentuk modifikasi manusia lama. Tapi dia manusia yang betul-betul baru di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pertobatan ini harus kita perhatikan. Tidak hanya sampai pada pengertian kita saja. Tapi harus kita buktikan dalam perilaku. Jangan cuma teologisnya kita ngerti, nangkep. Tapi dalam perilaku kita nggak buktikan. Nah khususnya tentang perkataan, apa yang harus kita perhatikan ya? Khususnya tentang perkataan. Yang pertama, perkataan kotor itu tidak pantas. Katakan tidak pantas. Kalau seorang manusia baru, Fandi, Daniel Raharjo, Dita, paham bahwa kata-kata kotor itu tidak pantas, kita sadar betul bahwa kita tidak nyaman untuk memperkatakannya. Tidak sepantasnya seorang manusia baru mengucapkan kata-kata kotor dan sembrono. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kenapa kok jangan? Kenapa Paulus bilang jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita? Efesus 5 ayat yang keempat katakan demikian. Lebih diterangkan, lebih cetha di ayat Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Jadi di ayat yang ini diterangkan lebih jelas. Saya nggak cantumkan ayatnya karena PowerPoint-nya nggak cukup kalau saya cantumkan. Nah menariknya dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH, ayat ini itu kata-katanya begini. Ya, kata-kata kotor, kosong, sembrono itu cerita cabul, perkataan kotor, lelucon kasar. Tidak pantas. Cerita cabul, perkataan kotor, lelucon kasar. Sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia baru. Oh rasanya kok ora pas gitu. Gak cocok aja gitu loh. Samuel misalnya, habis ngebahas pelayanan. Begitu selesai pelayanan turun ke bawah wedangan sama Mas Dito, sama Wahyu, sama teman-teman pelayan. Tapi terus di bawah kata-katanya sembrono. Wah, kata-katanya sembrono, kasar, mencela, mencemooh. Nggak usah orang Kristen, orang yang tahu kamu habis dari gereja aja sama.
mendengarkan kata-kata seperti itu, risih enggak? Risih. Apalagi kita sesama orang Kristen. Iki mau Samuel berpelayanan kata-katanya kaya ngono. Ora pantas. Nah, saya mau kasih tunjuk Bapak Ibu Saudara. Maksudnya tidak pantas itu seperti apa? Dalam terjemahan aslinya kata tidak pantas itu artinya tidak pas, enggak fit. Fit itu artinya pas gitu ya. Klek gitu ya. Fit. Nah, kata-kata kotor dengan status manusia baru, ini ora cocok Bapak Ibu. Enggak fit, enggak klek gitu loh. Kurang. Saya mau tunjukkan. Mas Yohanes bantu saya dong, Mas Yohanes maju ke depan sini. Wah, ini budi dhuwur gitu kan. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Sorry ya Sam. Tolong dipakai Mas Yohanes. Ini jaket saya, tenang. Aman. Ini maestro punya. Malah promosi. Oh asli ini buatan maestro ini ya. Pesanan dari Sumatera Utara. Tolong dikancingkan Mas Yohanes. Gimana? Bapak Ibu Saudara pas nggak? Pas nggak? Oh pas. Gagah. Ukurannya juga pas loh. Ya toh. Lisa lihat sambil suami ganteng tenan gitu kan. Pak pulang yang. Loh, jangan Pak pulang, pesen dong. Malah promosi gitu. Nah Bapak Saudara, dilihat enak enggak? Enak. Pak Bu, rapi enggak Pak Bu? Rapi loh dilihat. Nyaman? Nyaman. Sesuai enggak? Loh mantap kayak gini. Lah ini loh, manusia baru dengan kata-kata baik memberkati, itu pas. Orang Kristen kalau kata-katanya baik memberkati, oh yo pantes. Orang Kristen kalau kata-katanya baik membangun, dilihat gitu nyaman gitu loh, nyenengke, cocok gitu loh. Baik. Dilihat seperti ini aja, ini mau berdiri terus kayak gini aja kita nyaman-nyaman aja, betul nggak? Saya sambil khotbah, Mas Yohanes berdiri di sini, nggak mengganggu perhatian Bapak Ibu. Karena pas saja, match gitu loh, nyaman gitu. Sekarang bayangkan kalau yang menggunakan Samuel. Nah daripada susah membayangkan, kita coba Mas Yohanes. Makasih Mas Yohanes ya. Yuk Samuel maju ke depan. Thank you ya yuk. Pak, daripada Pak jenengan cuma membayangkan. Nah, kita lihat jadi apa kira-kira ya. Silakan dipakai persis kayak tadi Yohanes pakai. No. Nggak usah dicocok-cocokin. Di resleting ya. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Di resleting. Nah ya. Belum sampai komplit aja Bapak Saudara. Aduh. Kalau tadi Mas Yohanes gitu ya, saya bilang sepanjang khotbah, beliau berdiri di samping saya pun enggak ganggu Bapak Ibu. Kita nyaman-nyaman aja, sedep aja lihatnya gitu kan. Sekarang misalkan sepanjang khotbah, Samuel berdiri di samping saya. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Oke kon minggir saya gitu loh. Orang gimana gitu loh. Bukan karena Mas Samuelnya, tetapi saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kira-kira rapi gak kayak gini? Nyaman enggak? Sesuai enggak? Tidak. Loh kan, lebih kayak daster malah kan. Loh, jaketnya sama. Bentuk manusia barunya sama. Tetapi enggak fit aja kalau kita ngelihatnya kalau kira-kira begini gitu ya. Tangannya enggak ada. Gimana? Malah kayak ondel-ondel kalau saya lihat. Nah, Bu, kita yang melihat, kita merasa tidak rapi, tidak nyaman, tidak sesuai. Sekarang kita tanya, Samuel, kamu ngerasa rapi enggak dengan pakai baju kayak gini? Nyaman? Sesuai? Ini sehat. Ini normal. Loh, benar Pak Ibu. Karena di luar sana banyak orang Kristen, tapi kata-katanya kasar. Ini malah banggai. Aku orang ini orang ketok ganteng, orang ketok gagah. Orang Kristen, tapi kata-katanya sembrono, tapi senang-senang aja, nyaman-nyaman. Ada nggak Fandi? Tapi bukan kamu, tenang aja. Kamu kan nggak nyaman, risih aja gitu kan. Aku pengen berubah, saya juga pengen berubah. Tapi ada di luar sana orang-orang yang nggak pas, nggak cocok, tapi malah senang Pak, Bu. Kenapa? Karena dia nggak menyadari bahwa kata-kata yang kotor, kata-kata yang nggak pantas itu nggak cocok dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Nah Samuel tadi kita ngelihatnya nggak pas. Untungnya Samuel pun merasa nggak pas. Ini sehat, ini normal.
Yang nggak normal kan kita ngelihatnya nggak pas Samuel, wah api-api, wah bagus-bagus aja. Itu nggak sehat, nggak normal. Orang-orang Kristen yang berkata-kata sia-sia, kotor, sembrono, cabul, tapi merasa baik-baik saja, bahkan merasa keren, itu nggak sehat. Karena nggak pas. Dicopot Sam, jangan dibawa pulang Sam. Tepuk tangan buat Samuel dan Mas Yohanes. Bapak Ibu nangkep maksud saya ya. Jadi perkataan kotor dan manusia baru itu dua hal yang nggak semestinya dipasangkan. Nggak pantas gitu loh. Mas Eko sebagai manusia baru dengan kata-kata kotor, ora cocok, nggak pantas. Nah kita semua. Ya, kata-kata kotor tadi bukan hanya masalah sumpah serapah, tapi kata-kata yang kosong. Bercandaan yang sembrono, menyakiti hati orang, itu semua tidak pantas dikenakan oleh manusia baru. Yang kedua, perkataan itu bukan cuma sekedar perkataan, tapi masalahnya sumbernya itu dari hati. Jadi kalau kita mau membenahi perkataan kita, benahi sumbernya. Perkataan itu sumbernya dari hati, benahi hatinya. Efesus 4 ayat 29 itu dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Baik perkataan kotor maupun perkataan yang baik, memang keluarnya dari mulut. Tapi dia tidak muncul tiba-tiba dari mulut, tapi berasal dari hati. Kok bisa? Saya bacakan ayatnya. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara simak. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Perhatikan kata-kata yang saya baca dengan tegas, ya. Kata-kata yang saya baca dengan keras, dengan tegas. Perhatikan itu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu Saudara, saya tanya, kita bisa melihat pikiran? Nggak bisa Pak, pikiran itu nggak kelihatan. Kita bisa melihat pengertian yang ada kebodohan, yang ada di dalam kedegilan hati, kita bisa lihat hati, kita bisa melihat perasaan, tidak bisa. Nah, intinya berarti ayat 17-19 ini seperti menggarisbawahi bahwa baik bentuk manusia lama maupun bentuk manusia baru, sumbernya dari mana? Dari pikiran, dari hati, dari pengertian, dari perasaan, dari yang ada di dalam. Kita menyebutnya dengan hati. Oleh karena itu pantaslah kalau Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa hati ini itu sangat mempengaruhi. Perubahan manusia lama jadi manusia baru itu selalu dimulai dari perubahan pola pikir, perubahan hati. Hati yang lama jadi hati yang baru. Tadi persis ayat emas yang saya dapat di perjamuan kudus tadi pagi juga gitu. Hati yang lama menjadi hati yang baru, hati yang keras menjadi hati yang taat. Konfirmasi mengingatkan kepada kita bahwa hati itu yang harus kita benahi. Ini pun ditekankan oleh Kristus sendiri Bapak Ibu. Perhatikan ayat Lukas 6 ayat 45. Ini ayatnya saya cantumkan kali ini. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau kita mau tahu hatinya seseorang, Ais, perkataannya dengarkan. Kata-katanya itu kata-kata memberkati atau kata-kata menghakimi. Kata-kata mendatangkan sukacita atau kata-kata mematahkan semangat. Kata-kata yang menghidupkan apa kata-kata yang mematikan. Kita bisa tahu hati sesungguhnya dari orang itu. Karena apa yang diucapkan mulut, kata Tuhan Yesus, itu meluap dari hati. Oleh karena itu perhatikan bahwa hati kita itu mata air. Orang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik, ya memang karena hatinya baik. Sebaliknya, orang yang jahat mengeluarkan kata-kata yang jahat, apa itu?
Kata-kata kotor, sembrono, kata-kata cabul, kata-kata yang tajam, yang tidak pantas, ya karena hatinya jahat. Karena itu rawat dan perhatikan hati kita baik-baik. Salah satu hal yang ditekankan dalam konseling pranikah atau konseling menjelang pernikahan, ini pun juga waktu itu saya sampaikan kepada Mas Yohanes sama Mbak Lisa. Walaupun saya enggak mendampingi konseling secara utuh dengan beliau berdua, tapi mereka berdua kira-kira 2 kali lah datang ke rumah saya. Lisa sendiri 1 kali, Yohanes sendiri 1 kali, kemudian mereka berdua datang ke rumah saya. Kalau nggak salah malah 2 kali malah. Sekali apa 2 kali. Lalu dalam obrolan itu satu hal yang saya tekankan adalah bahwa pastikan luka hati atau yang nggak beres dalam kehidupan kita di masa lalu akibat dari perbuatan tingkah laku keluarga kita, orang tua, saudara kita, itu sudah dibereskan dulu, kita sudah berdamai dengan keadaan itu. Supaya polanya tidak terulang lagi di keluarga yang baru. Artinya, kalau misalkan calon suami atau calon istri itu dulu terluka karena perkataan orang tuanya, maka pastikan hatinya sudah berdamai dulu. Hatinya sudah tenang dulu. Supaya di keluarganya yang baru ini tidak terulang lagi menjadi orang tua yang menyakiti hati anaknya. Nah, selama hati kita nggak berdamai, itu akan terus terulang Bapak Ibu Saudara. Polanya akan sama. Orang yang terluka cenderung akan mudah melukai. Orang yang sakit cenderung akan mudah menyakiti. Ya memang gitu polanya. Nah, oleh karena itu perhatikan dan rawat hati kita baik-baik. Hati kita ini sumber. Mei, saya mau tanya. Kalau ada orang yang jahatin kamu, ada orang yang kata-katanya kasar sama kamu, atau perbuatannya nggak mengenakan hati, lalu kamu menjadi terganggu, malam nggak bisa tidur, besok paginya kamu kemurungsung, semua apa yang kamu kerjakan berantakan. Sebenarnya yang merusak perasaanmu itu orang itu atau dirimu sendiri? Pikirkan baik-baik. Yang merusak harimu, yang merusak mengacaukan hidupmu, itu sikapnya orang tersebut atau sebenarnya dirimu sendiri. Nah, karena apa? Karena mengizinkan apa yang dilakukan oleh orang itu mengganggu hati kita. Kalau orang itu mau menjengkelkan seperti apapun, mau ngwanjel kene kayak apapun, kalau kita nggak gubris, kalau kita nggak pusingin, kalau kita nggak pikirkan, hati kita jaga, ya biasa aja. Dia mau kayang, dia mau gulung, dia mau terbang, dia mau delosor, dia mau mencak-mencak, dia mau ludahin kita. Kalau kita berpikir, loh itu kan masalahmu, bukan masalah saya. Kamu gak suka sama saya itu kan urusanmu. Saya pikir kita juga gak akan ribet. Kita gak akan berantakan sendiri. Seringkali yang menyakiti hati kita itu bukan karena orang lain. Karena diri kita sendiri tidak bisa berdamai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara perhatikan dan rawat baik-baik hati kita. Hati kita ini adalah sumber. Yakobus 3 ayat 11 ada satu ayat yang menarik di sana dituliskan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Gak ada. Kalau memang seorang Wahyu, pemain keyboard kita tadi, mengaku bahwa dia adalah pribadi manusia baru, semestinya dari mulut yang sama tidak bisa keluar kata-kata memberkati, namun juga ada kata-kata yang menyakiti. Karena tidak ada mata air yang mengeluarkan air tawar dan air pahit secara bersamaan. Gak bisa. Kalau kita sungguh-sungguh hatinya sudah beres, harusnya tidak ada kata-kata yang menyakiti, tidak ada kata-kata yang melukai, tidak ada kata-kata yang sembrono, yang kasar, yang tajam, yang cabul. Karena hatinya udah clean, udah bersih. Persoalannya hatinya gak beres, sehingga yang keluar pun tidak beres. Yang ketiga, yang terakhir, tadi yang pertama perkataan kotor itu tidak pantas, yang kedua perkataan itu muncul karena dari hati, yang ketiga perkataan baik itu untuk membangun. Tidak lagi berkata kotor gak cukup. Sama seperti kalau kemarin Bapak Saudara ingat, mari kita ingat baik-baik, bulan lalu
Bulan lalu kita belajar mengenai apa? Menjadi pribadi yang tidak egois. Pertobatan orang yang tidak egois itu apakah hanya, kalau kita ngomongin ayatnya, mencuri. Pertobatan seorang pencuri apakah hanya berhenti tidak mencuri? Tidak. Kalau dari ayat yang kemarin kita bahas, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri tetapi hendaklah ia bekerja keras. Puji Tuhan. Nah, saya senang dengan yang dibahas oleh Mas Nunus. Kalau mencuri itu ilegal dan egois. Wis ilegal, egois. Bekerja, apakah itu ilegal? Oh tidak, bekerja itu legal. Tapi kalau hanya bekerja untuk kepentingan diri sendiri, tetap egois. Orang yang mencuri, pertobatannya tidak cukup hanya dengan tidak mencuri. Tapi dia harus bekerja keras. Tapi Paulus bilang gak cukup hanya dengan bekerja keras. Yang namanya pertobatan diminta lebih ekstrim lagi. Kalau dulu mencuri, sekarang dia bekerja keras supaya dia bisa berbagi. Sama halnya, perkataan kotor, Paulus bilang tidak hanya berhenti berkata kotor, tapi dia harus berkata-kata yang baik. Tapi gak cukup baik Mas Fandi. Karena ada kata-kata yang baik tapi gak bangun. Ada kata-kata yang baik tapi gak bangun. Contoh misalnya, Samuel deh datang sama Dito. Tuh, aku ki lagi pusing gini. Aku punya tanggung jawab ini, tanggungan begini. Aku mau ngambil pinjol. Itu loh, bunganya murah. Syaratnya mau KTP tok sama foto gitu. Piye to? Kalau Dito itu hanya berhenti sampai dia berkata-kata yang baik, Dito akan bilang sama Samuel gini, yo rapopo Sam, rapopo aman, sementing disahur, nek iso aku yo nitip, enggak aku tak yo melu nyicil, tapi aman ya tuh, aman, ora diuber-uber, kudune ora lah, kamu sahabatku, wis pokoknya pikirannya Dito adalah sepenting Samuel itu perasaannya terjagai. Dia hanya memikirkan kata-katanya baik. Tapi kalau didorong seperti itu dan Samuel jadi ngambil, apakah itu membangun? Oh enggak. Kata-katanya Dito tadi baik enggak? Baik. Tapi bangun enggak Sam? Enggak. Jadi pertobatan dari orang yang kata-katanya sembrono sia-sia. Bukan cuma berhenti tidak berkata kotor. Bukan cuma berubah jadi kata-katanya baik, enggak cukup. Tapi pastikan kata-kata itu kata-kata yang membangun. Bahkan dikatakan membawa orang beroleh kasih karunia. Kalau dalam terjemahan sederhananya menjadi berkat, menjadi pembawa manfaat bagi orang-orang itu. Jadi enggak cukup hanya berhenti berkata-kata yang buruk, enggak cukup hanya memperkatakan yang baik, tapi harus juga membangun. Yang mendengar itu beroleh kasih karunia. Kalau dulu berkata-kata kotor, sembrono, ngawur kalau ngomong, cabul. Tahu ya cabul Bapak Ibu Saudara? Ngeres. Lantai kalau ngeres saja kita nggak nyaman. Apalagi kalau pikiran ngeres, kata-kata ngeres. Tapi di luar sana lumrah nggak Mas Fandi? Lumrah. Kalau gojekan nggak karo nyerempet-nyerempet yang ngeres, wagu. Bagi orang di luar, kata-katanya tajam, tidak pantas. Ini hal-hal yang lumrah bagi dunia, tapi tidak demikian dengan manusia baru. Nah kalau dulu kita berkata kotor, jangan hanya berhenti berkata kotor, tapi harus memperkatakan yang baik. Tapi ini pun gak cukup, lebih daripada itu tidak hanya baik, tapi kata-kata yang membangun. Membuat orang lain beroleh kasih karunia, bermanfaat, memberkati. Minimal. Kalau kita nggak bisa nolong dalam hal berbuat membantu orang itu, minimal kata-kata kita memberkati orang itu. Amin. Kalau nolong aja mungkin kita, aduh aku nggak cukup kalau aku nolong. Aku belum cukup materiku untuk bisa meringankan masalahnya dia. Tapi setidaknya kata-kata kita bisa menghibur, menguatkan. Kata-kata yang membangun. Bapak Saudara, saya mau tutup dengan kutipan ini. Pertobatan yang sejati itu bukan hanya
Saya baca aja. Pertobatan yang sejati dari manusia lama menjadi manusia baru selalu tidak berhenti pada membawa kebaikan bagi diri sendiri, tapi harus sampai membawa kebaikan bagi orang lain. Itu baru pertobatan yang sejati. Kalau manusia lama dulu egois. Pertobatan dari orang egois bukan hanya dia bekerja keras, tapi harus sampai membantu, berbagi. Kalau manusia lama kita adalah kata-kata kotor, pertobatannya bukan hanya menjadi kata-kata yang baik, tapi menjadi kata-kata yang bahkan membangun, memberkati. Fasenya atau tahapannya, pertobatan yang sejati bukan hanya berhenti untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi bagaimana pertobatan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu yang terutama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal penerapan yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, Yesus mengajarkan sendiri untuk kita jaga hati. Jadi pastikan hati kita jaga. Ya, kalau ada orang lain yang mengganggu perasaan kita, bikin kita jengkel, makanya ada kata-kata bercandaan begini. Andai aja jengkol bisa menghentikan jengkel dan pete bisa menghilangkan bete, katanya, tentu hal yang mudah. Tapi tidak semudah itu. Sebenarnya bisa dikatakan mudah kalau kita hidup sebagai manusia baru, dipimpin Roh Kudus. Bukan hanya seperti kijang yang ditambal sulam jadi kijang baru, tapi the real kijang baru, yang sungguh-sungguh baru. Enggak ngoyo untuk menjadi baik, enggak ngoyo untuk menjadi benar, karena kita dimampukan Roh Kudus. Yang kedua, setelah jaga hati, mari kita sadari kalau dulu kita ngomong yang sia-sia, sembrono, cabul, tajam, menyakiti, kita sekarang memperkatakan yang baik. Enggak cukup hanya baik, pastikan memberkati dan bermanfaat. Firman ini hanya akan menjadi pengetahuan, hanya akan menjadi insight buat kita, hanya akan menjadi wawasan kita kalau kita nggak sungguh-sungguh mencoba mempraktekannya. Kalau tadi kita buka dengan kejujuran daripada Mas Fandi bahwa masihkah berkata kotor? Ya, lumayan. Mari kita pun juga bersama-sama jujur, sebagaimana tadi dia juga jujur. Apakah kita juga masih sulit atau berupaya untuk memperkatakan kata-kata yang benar, yang baik? Semestinya tidak. Harusnya dengan otomatis, dengan mudah kita berkata-kata yang baik, karena kita manusia baru. Biarlah jadi berkat buat kita semua. Main musik boleh maju ke depan. Kita akan bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bapak Saudara, mari kita tunduk kepala. Kita renungkan setiap firman yang sudah dibagikan. Terlebih kita mau menyiapkan hati juga untuk menyambut perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan hatiku, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersama-sama katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup,
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita ulang dari awal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita merenungkan setiap firman yang disampaikan dan ditaburkan. Mari kita renungkan baik-baik. Masihkah kita mengeluarkan kata-kata yang kotor sembrono, kata-kata yang cabul, kata-kata yang tajam? Mari kita benahi hati kita. Ya, Kaulah sumber Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita mau katakan karena salib-Mu. Mari bersama-sama pandang salib Kristus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu. Terima kasih Bapa, karena salib-Mu Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru, yang sungguh-sungguh baru. Mujizat-Mu membaharui segenap hidup kami. Meninggalkan karakter manusia lama, menjadi karakter manusia yang baru. Mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi kita mau katakan karena salib-Mu. Dan saya mohon dengan hormat Bapak Yoto dan Bapak Daniel Chris untuk maju ke depan membantu saya melayani perjamuan kudus. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku menang. Engkau yang sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oke, bersyukur Tuhan untuk salib Tuhan, di mana di sana hidup kami dibayar dengan lunas. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Bukan manusia lama yang ditambal sulam untuk menjadi manusia yang kelihatan terlebih baru. Tapi seperti ada perubahan yang signifikan. Oleh karena darah yang tercurah di atas kayu salib, tubuh yang terkoyak di atas kayu salib, kami diubahkan dari manusia yang lama menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu, menghentikan kata-kata yang sia-sia, sembrono, cabul, tajam, menyakiti, menjadi kata-kata yang baik, memberkati, membangun, menghidupkan, menyemangati, menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami. Firman-Mu boleh masuk dalam hati kami dan menjadi rema, sehingga dalam keseharian kami orang-orang boleh mendengarkan kata-kata yang merdu, kata-kata yang baik, kata-kata yang mendatangkan berkat dan membangun.
di mana Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami bersama-sama mau siapkan hati kami untuk menyambut dan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami mau menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Oleh karena itu kiranya Tuhan layakkan, kuduskan, pantaskan kami untuk menikmati ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terlebih hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus. Pak Yoto dan juga Pak Daniel Chris. Berkat Tuhan ada atas beliau berdua melayakkan, menguduskan. Agar dipandang Tuhan berkenan melayani perjamuan kudus bagi setiap jemaat semua. Terima kasih Bapa di sorga, hormat pujian kemuliaan bagimu. Kami semua mau siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan dilayani perjamuan kudus. Kita naikkan pujian ini lagi. Mas. Hanya Kau, monggo Bapak, Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Bersama-sama kita serukan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita memandang pada mulia dan berharganya salib Kristus. Mari pandang salib Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu, haleluya. Oh, sungguh indah, sungguh mulia salib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama-sama sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama-sama kita merenung sejenak sambil membayangkan satu pemandangan yang ngeri namun sekaligus mulia ketika Yesus Kristus, anak domba Allah, harus mencucurkan darahnya. Dagingnya terkoyak, tubuhnya hancur, wajahnya remuk, demi keselamatan kita semua. Kita pantas bersyukur. Mari kita pandang salib Kristus dan mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan.
Bersama-sama kita akan menyiapkan roti dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Mari bersyukur akan pengorbanannya. Besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bersama-sama kita mau angkat tangan kita seraya bersyukur kepada Tuhan. Mari katakan dengan kesungguhanmu, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh lebih indah mengatasi semuanya, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh indah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk berkat perjamuan kudus yang sudah kami kerjakan dan kami lakukan. Tubuh dan darah-Mu bersatu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami boleh memandang pada kayu salib itu, kepada betapa mulia dan berharganya pengorbanan Tuhan bagi kami. Dan hidup kami bukanlah yang dulu lagi, tapi kami menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama bersehati. Dengan iman percaya kami terima sepenuh-penuhnya berkat-berkat perjamuan kudus terjadi, tergenapi dalam segenap hidup kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya persilakan duduk dan saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk doa persembahan nanti saya minta Saudari Nita untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa yang tertata dalam kerajaan surga mulia Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang menjadikan rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami selalu berkatakan perkataan yang baik dan membangun bagi sesama kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan akan gantikan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita. Hari Senin ada latihan tamborin untuk putri-putri yang ingin bergabung pelayanan dalam bidang menari. Bisa datang di Maestro jam 6 sore untuk latihan tamborin bersama. Lalu hari Rabu jam 10 pagi ada program Kristal yang bekerjasama dengan Radio Immanuel. Bapak Ibu Saudara sambil bekerja atau sambil masak di rumah atau mungkin waktu senggang sambil jogging ya Mas Dana bisa mendengarkan Radio Immanuel jam 10 pagi supaya teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mendapatkan berkat dari siaran tersebut. Lalu Rabu ada Oikos Nipang jam 6:30 malam, untuk tempatnya akan diumumkan di grup. Dan hari Kamis itu ada latihan pujian dan penyembahan. Untuk ibadah raya pertama jam 6 sore, untuk ibadah raya kedua jam 7 malam bertempat di Maestro bagi seluruh pelayan bisa mempersiapkan diri. Hari Jumat ada menara doa jam 6 sore di Maestro. Bapak Ibu Saudara yang bisa bergabung, bisa membantu dalam dukungan doa, bisa datang ke Maestro jam 6 sore. Hari Sabtu ada Metanex, muda remaja, ibadah muda remaja jam 5:30 sore di Maestro. Lalu hari Minggu kita akan bertemu lagi beribadah bersama, ibadah raya jam 8 pagi di Solotex University. Lalu jam 5 sore di Grand Soba. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan ada pengumuman lagi karena Selasa Komba jam 6:30 di rumah Bu Parji di Kartosuro, Pajang. Di Pajang. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua wanita bisa datang di rumahnya Bu Parji atau Mbah Dok di Pajang jam 6:30 malam. Jadi jangan lupa ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya, untuk doanya. Tuhan memberkati, nanti jangan buru-buru pulang, kita makan roti bareng-bareng. Ya, dan ketemu lagi di ibadah-ibadah persekutuan yang akan datang. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami haturkan di hadapan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kami, tak henti-hentinya rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Itulah yang kami rasakan, itulah yang kami nikmati. Oleh karena itu Tuhan, sungguh layak dan pantas kalau kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, datang merendahkan diri, memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang merindukan untuk kami senantiasa boleh menjadi manusia yang baru, sungguh-sungguh baru, punya karakter yang baru, yang berbeda, yang menunjukkan bahwa kami memiliki Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa,
Terimalah setiap persembahan kami, korban pujian kami, kiranya menyenangkan hatinya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang terkasih semua yang datang pada malam hari ini. Biarlah kiranya berkat yang terindah, yang terbaik Tuhan curahkan bagi setiap kami semua. Berkat atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, berkat atas pekerjaan tangan kami yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan tekun. Berkat atas anak-anak kami, atas pendidikan mereka, berkat atas kesehatan kami, agar kami tetap dalam keadaan fit, sehat, bugar, sejahtera, tanpa kurang suatu apapun. Terlebih lagi dalam pergumulan, tantangan kehidupan, permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini. Kepada Tuhan kami berharap, kepada Tuhan kami berseru. Kami percaya jawaban Tuhan tepat pada waktunya akan Tuhan tunjukkan kepada setiap kami semua yang tidak henti-henti, bosan-bosan untuk berdoa memohon pertolongan. Terima kasih Bapa, berkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani dengan tekun, dengan setia, penuh cinta. Berkati hidup mereka makin hari makin luar biasa. Dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dipercaya perkara-perkara yang lebih besar untuk boleh menjangkau semakin banyak jiwa. Tuhan semakin dipermuliakan. Dan Tuhan juga berkati rekan-rekan kami, saudara kami, jemaat yang tidak hadir malam hari ini. Apapun kendala mereka, apapun kesulitan mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan gerakkan hati mereka supaya di kesempatan kemudian hari mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk rencana hari Rabu siang, pertemuan dengan FKUB di Kesbangpol. Bapa, kami mohon tuntunan tangan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus turut bekerja, turut berkarya. Kami percaya ini semua rancangan-Mu Tuhan. Ini semua rencana Tuhan yang baik, bahkan terbaik bagi gereja kami. Oleh karena itu pertemuan besok Rabu, Tuhan lancarkan. Tuhan berkati setiap pihak yang ada bertemu, semua diberikan damai sejahtera, sukacita, kebaikan, pertemuan menghasilkan hasil yang terbaik. Yang kami percaya itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak, aktivitas selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala persekutuan kami, oikos, komisi-komisi, latihan-latihan semua tanpa terkecuali, lancar dalam berkat campur tangan Tuhan. Semuanya menjadi berkat bagi jemaat dan para pelayan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Sebentar kami akan pulang Tuhan, sertai, jagai dalam perjalanan. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Tibakan kami di rumah berkumpul dengan sanak saudara kami, keluarga kami, untuk kami membagikan berkat kesaksian yang kami alami, yang kami terima selama ibadah, dan terlebih lagi pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan ibadah persekutuan yang akan datang. Dan sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita pulang, mari bersama-sama kita akan menengadahkan dua tangan kita untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan bersama Allah Roh Kudus, senantiasa termatrai dalam hati kita semua tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku,